Shalom saudara dan saudari di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Anda dimanapun Anda berada. Jadi pada pagi ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan sekali lagi untuk kita sebagai makanan rohani bagi kita semua. Sebab saya percaya bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Tuhan. Jadi hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang akan saya ambil daripada Roma bab yang ke-12 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saya bacakan sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi kita akan melihat satu ayat ini pada hari ini, yaitu saya membawa tema firman Tuhan, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Kalau saudara dan saudari masih ingat, 2 minggu yang lalu saya ada mengungsikan firman Tuhan, yaitu dengan topik penyembah yang benar. Ya, saya mengambil daripada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga yang ke-24. Jika saudara belum berkesempatan untuk mendengar, bolehlah untuk melihat ataupun menonton di channel YouTube gereja kita. Tapi kalau saudara yang masih ingat apa yang saya kongsikan 2 minggu yang lalu tentang penyembah yang benar, dan hari ini adalah tentang ibadah yang sejati. Ini adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada khotbah saya yang 2 minggu yang lalu. Jika 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang penyembah yang benar, saya berbicara tentang orangnya ataupun pelakunya ataupun si penyembahnya. Tapi kali ini kita akan melihat tentang ibadahnya, tentang penyembahannya, ya. Kalau dulunya pelakunya, yang ini adalah perbuatannya ataupun kelakuannya ataupun penyembahannya. Itu yang akan kita lihat pada hari ini, ya. Kalau Anda masih ingat, saya berkongsi, saya ingin kita mengingat semula apa yang saya kongsikan 2 minggu yang lalu. Penyembah yang benar itu adalah poin yang pertama adalah penyembah yang benar tidak dibatasi oleh lokasi ataupun tempat ataupun tradisi. Itu yang pertama. Penyembah yang benar, orang Kristen yang menyembah Tuhan yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah tidak terbatas hanya kepada bangunan, hanya kepada tradisi yang sudah kita sedia maklum, sedia kita tahu, hari Ahad saja, tapi kita menyembah Allah di mana saja dan setiap masa adalah penyembahan. Ya, itu adalah ibadah kita. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau Anda masih ingat. Yang kedua adalah penyembah yang benar adalah penyembah, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Dan bukan saja itu, dia bukan mengenal sudah 100%, tapi dia adalah orang-orang yang mau terus mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh ini, penyembah-penyembah benar ini, dia tidak puas hanya berkata, "Oh, saya sudah mengenal Tuhan." Tidak, tapi dia mau terus-menerus mengenal Tuhan lebih dalam. Karena mengenal Tuhan ini memerlukan seumur hidup kita pun kita belum dapat mengenal Tuhan sepenuhnya, saudara. Karena ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, keakraban kita dengan Tuhan. Jadi poin yang ketiga pula adalah penyembah yang benar adalah orang yang menyembah daripada ketulusan hati, yang sepenuh hatinya menyembah kepada Tuhan. Itulah maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara. Dan dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah 2 minggu yang lalu. Jadi minggu ini kita akan melihat tentang ibadah yang sejati. Sesuai dengan ayat ini, memang tidak dapat kita lari bahwa memang inilah perkara yang ditonjolkan di dalam ayat ini. Dan kita akan mengupas ayat ini dengan begitu
terperinci supaya kita dapat belajar dan kita mengambil apa yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita bahkan pada hari ini, supaya saudara dan saudari kita menjadi penyembah yang benar dan kita tahu apakah itu ibadah yang sejati. Jadi kalau kita melihat ayat ini tadi, Rasul Paulus menulis surat ini ya, dan dia berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi daripada ayat ini, saya memecahkan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan kita memahami ayat ini dengan lebih baik lagi. Ya, saya pecahkan kepada beberapa bagian seperti yang Anda lihat pada screen ya. Saya pecahkan kepada 4 bagian. Bagian yang pertama adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini bagian yang pertama. Dan di sebelah kanan kita melihat ada satu arrow. Sebelah kanan itu adalah sebab dan motivasi apa yang Paulus coba sampaikan di sini. Dan bagian yang kedua itu pula adalah frasa yang berikutnya, di mana dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini adalah perintah, saudara. Ini suatu perintah. Ini bukan cadangan. Ini bukan suatu usul. Ini bukan suatu yang boleh dipilih-pilih. Ini adalah suatu yang perintah, yang harus, yang wajib orang yang mengaku dirinya Kristen, yang percaya kepada Yesus. Ini adalah suatu perintah, mempersembahkan tubuhmu. Dan persembahan tubuh yang bagaimana? Jadi ada 3 ciri-ciri persembahan tubuh ini. Di bagian yang ketiga, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ciri daripada persembahan tubuh itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah tema kita, yaitu matlamat ataupun poin yang Paulus ingin jemaat-jemaat di Roma mengetahui. Dan juga kita pada hari ini, kita juga perlu mengetahui hal ini, bahwa ini juga relevan bagi kita. Ini sama dengan kita, memang perlu diaplikasikan, yaitu ibadah yang sejati. Itu matlamat. Jadi saya berharap dan saya berdoa bahwa di hujung perkongsian saya ini, kita mengerti apa itu ibadah yang sejati. Dan ini adalah bertolak belakang dari persembahan apa? Persembahan tubuh. Dan persembahan tubuh yang bagaimana? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi mari kita mengupas satu persatu ya. Jadi daripada ayat ini saya mengambil 2 poin yang utama. Jadi poin yang pertama adalah ibadah yang sejati dimotivasi atau didorong oleh kasih karunia yang telah kita terima. Ibadah yang sejati dimotivasi atau didorong oleh kasih karunia yang telah kita terima. Ya, kenapa poin ini wujud? Ya, kalau kita melihat bagian pertama daripada ayat itu, kita membacanya, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus menggunakan kata karena itu. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan therefore. Ini bermaksud bila ada perkataan karena itu, ini selalunya menunjukkan adanya sebab atau sesuatu yang berlaku sebelumnya, ataupun ada sesuatu yang Paulus ajarkan sebelumnya, tuliskan sebelumnya. Sebab itu ada perkataan, kalau kita membaca Alkitab sering kita menemukan ayat-ayat yang bermula dengan kata karena itu, sebab itu, ya, karena ada sesuatu petikan ataupun ayat-ayat sebelumnya yang perlu kita tahu, dan maka dia mengatakan karena itu, ya. Contohnya di dalam kehidupan harian kita, kadang kita mendengar orang kata Ali demam hari ini, si Ali demam hari ini. Karena itu ataupun sebab itu dia tak pergi ke sekolah, ataupun oh si Anu sakit, sebab itu dia tidak datang kerja. Itu contoh. Jadi bila kita mendengar karena itu bermaksud ada sesuatu yang sebelumnya, ya, ada ayat yang sebelumnya yang perlu kita tahu.
Jadi ayat ini berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, kata kemurahan Allah juga perlu kita tahu di sini ya. Kata aslinya yang lebih tepat adalah belas kasihan Allah. Ya, mercy of God. Demi belas kasihan Allah. Itu sebenarnya kata yang lebih tepat ya. Di sini dikatakan kemurahan Allah, kebaikan hati Tuhan. Ya. Belas kasihan adalah suatu perasaan simpati terhadap seseorang yang tidak mampu baik mempertahankan ataupun tidak mampu membela diri. Saya bagikan contoh di sini adalah seseorang itu sepatutnya didenda tetapi dibebaskan karena belas kasihan majikannya. Contohnya ada seorang pekerja, dia melakukan kesalahan, dia sebenarnya menurut peraturan syarikat dia perlu didenda, membayar suatu, tapi karena majikan itu kesian, dia tidak mendenda pekerja tersebut. Itu belas kasihan. Belas kasihan ini adalah suatu hukuman yang ditahan untuk diberikan, tidak jadi diberikan karena rasa simpati ataupun bebelas kasihan, walaupun orang tersebut tadi layak menerima hukuman tersebut, tapi ditahan. Nah, itu belas kasihan. Kasih karunia adalah di mana orang tersebut juga layak untuk dihukum, tetapi bukan saja ditahan hukuman, tetapi Allah memberikan anugerah kebaikan kepada orang itu. Nah, itu kasih karunia. Jadi belas kasihan dan kasih karunia ini sebenarnya saling mendekati satu sama lain. Ya, agak sinonim dengan satu sama lain. Jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa belas kasihan adalah juga sebagian daripada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita membaca kitab Roma ini, sebenarnya kitab Roma ini boleh kita bagikan kepada dua bagian yang besar. Dari bab yang pertama sampai bab yang ke-11, ini adalah bagian yang pertama. Dan apakah bagian ini? Ini disebut sebagai doktrin asas Kristen. Ya, di dalam bab 1 hingga 11 ini Paulus banyak menulis hal-hal tentang pengajaran yang sangat sistematik tentang Injil, tentang doktrin pembenaran karena iman. Nah, yang perlu kita tahu ya. Manakala bagian yang kedua adalah bab yang ke-12 hingga bab yang ke-16. Ini adalah bagian nasihat-nasihat yang praktikal yang berkaitan dengan kehidupan harian. Bagaimana umat Tuhan melayani sesama sendiri, ya, bergaul sesama sendiri, sikap-sikap umat Tuhan yang bagaimana sikap umat Tuhan dengan pemerintah, ya, di bab yang ke-13, dan seterusnya, bagaimana dalam hal-hal mereka bergaul sesama sendiri, mengasihi sesama sendiri. Nah, itu adalah nasihat-nasihat yang praktikal. Jadi Paulus selalu menggunakan menyusun suratnya dengan cara sebegini. Dia selalu mengajarkan dulu doktrin, ajaran, lepas itu barulah praktikal. Karena Paulus percaya bahwa orang percaya harus mempunyai dasar yang teguh dahulu, yaitu memahami ajaran firman Tuhan, ajaran Injil. Lepas itu barulah praktikal, bagaimana kita respon kepada Injil Yesus Kristus itu tadi. Jadi apabila Paulus berkata karena itu merujuk kepada tulisannya di 11 bab yang pertama tadi. Jadi apa yang Paulus ajarkan di 11 bab yang pertama itu? Kita boleh lihat, saya meringkaskan seperti yang Anda lihat pada slide ya. Di 11 bab yang pertama ini, Paulus mengajarkan, contohnya di bab yang pertama sehingga bab yang ketiga, Paulus di sini menekankan tentang keadaan manusia yang berdosa. Ya, dia mencatatkan bahwa manusia semuanya berdosa, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, semuanya melanggar hukum Tuhan. Ya, sebab itu di dalam bab yang ketiga, kalau kita membaca, Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, dan di kemuncak bab yang ketiga itu, di ayat yang ke-23,
ayat yang sering orang petik ya, yaitu berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lepas itu di bab ayat yang ke-24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ini berita baiknya. Berita buruknya di ayat 23, semua orang telah berdosa. Tapi di ayat yang ke-24 berkata, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini bab pertama sampai bab yang ketiga. Dan selepas itu Paulus terus membangun ajarannya daripada perkara itu. Di penghujung bab 3 ini Paulus mengajarkan tentang manusia dibenarkan karena iman dalam Yesus. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Dibenarkan maksudnya apa? Dibenarkan untuk menghadap Tuhan, dilayakkan untuk berdiri dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak lagi memandang orang itu bersalah karena dia beriman dalam Yesus. Kalau selain daripada beriman dalam Yesus, kita tidak dapat dibenarkan, saudara. Karena kita bukan orang benar. Kita orang berdosa dan kita tidak sempurna adanya. Tetapi hanya melalui Yesus, di dalam Yesus, kalau kita percaya, maka kita juga dibenarkan melalui Yesus Kristus. Yesus memberikan kelayakan itu kepada kita, memberikan kekudusan, memberikan kebenarannya kepada kita, dan kita layak. Sebab itu kita selalu mendengar ayat-ayat yang berkata di dalam Yesus. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita berdoa pun kita meminta di dalam nama Yesus. Kita tidak boleh meminta, oh di dalam nama Nicholas. Oh, doa itu tidak dapat dikabulkan, saudara. Kita berdoa di dalam nama Pastor E. Oh, tidak dapat dikabulkan. Karena nama itu tidak berkuasa. Tapi hanya dalam nama Yesus kita dapat dibenarkan. Dan doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Dapat dijawab oleh Tuhan kalau kita meminta dalam nama Yesus. Karena hanya melalui Yesus saja kita dapat dibenarkan. Dan seterusnya Paulus terus membangun daripada itu ajarannya. Dan dia memberi contoh Abraham yang beriman di bab yang keempat, ya. Dan di bab yang kelima pula tentang bagaimana orang yang sudah beriman, orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang telah hidup berdamai dengan Tuhan. Kenapa berdamai? Karena dulunya kita bermusuh dengan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, kita tidak suka Tuhan, dan Tuhan juga tidak suka dengan perbuatan-perbuatan kita. Tetapi di dalam Yesus, manusia dan Tuhan didamaikan. Kita bukan lagi musuh. Bahkan kita diangkat menjadi anak Tuhan. Dan kita menyebut dia Abba, ya Bapa. Kita boleh berdoa, Bapa kami di surga. Dan seterusnya bab yang ke-6 tentang hidup dalam kemenangan atas dosa melalui kasih karunia. Ya, Paulus berkata, bagaimana mungkin kamu tidak akan terus hidup di dalam dosa? Karena kamu bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Jadi jika ada orang terus hidupnya di dalam dosa, ada kemungkinan beberapa hal. Pertama, mungkin dia belum betul-betul mengerti Injil, ataupun dia belum betul-betul percaya, atau kedua, dia belum lagi mengerti tentang mengalami, ataupun mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu melepaskan, ya saudara. Kasih karunia itu membuat kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan untuk melarikan diri. Lebih lagi mau taat kepada Tuhan. Bukan membuat kita semakin memberontak. Ya, jadi itu yang Paulus tuliskan. Kita bukan semakin berdosa karena telah diterima oleh Tuhan, karena telah diselamatkan, karena telah diampuni. Tapi kita semakin lagi bergiat. Kita semakin lagi mengasihi Tuhan. Ya, itu yang Paulus ingin coba sampaikan, ya.
Dan di bab yang ketujuh tentang perlawanan antara daging dan roh. Dan ini adalah suatu pergumulan yang memang tidak dapat kita sangkal, bahwa walaupun kita sudah menjadi orang percaya, kita sebenarnya masih bergumul di dalam daging kita. Dan Paulus menggunakan contoh dirinya sendiri, di mana dia mengatakan bahwa apa yang dia ingin lakukan tapi dia tidak lakukan. Ya, itu karena ada suatu perlawanan di antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan begitu juga kita, seringkali kita juga sama. Kadang-kadang keinginan kita untuk berdoa, tetapi tubuh kita sepertinya lemah dan malas untuk melakukannya. Kita mungkin ada keinginan untuk pergi beribadah kalau ibadah dibuka ataupun ada persekutuan, tapi sepertinya ada suatu keinginan lain yang timbul, yang rasa tidak mahu, ataupun rasa ada yang alasan-alasan tertentu yang daripada daging kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, ya. Jadi ini berterusan, saudara dan saudari, tapi kita dianjurkan supaya kita hidup menurut keinginan roh. Sebab itu di bab yang ke-8, di mana Paulus mengatakan kita hidup oleh roh, hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan di bab 8 ini merupakan kemuncak dan pengharapan sebenarnya bagi orang-orang percaya. Dan di sini Paulus mengatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Dan Paulus menulis dengan begitu indah sekali, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dikatakan baik apapun, tiada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, katanya. Wow, ini suatu janji, ini suatu berita baik, saudara, bagi kita semua, bahwa pengharapan kita adalah dalam Yesus, dan itu pasti. Dan akhirnya di dalam bab yang ke-9 hingga bab yang ke-11, di sini Paulus berbicara tentang bangsa Yahudi sendiri. Ini saya tidak akan bahaskan ketika ini. Jadi apabila Paulus tadi berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini adalah, saudara, harus kita pahami bahwa Paulus membuat ataupun mengajak umat Tuhan untuk mengingat kembali, ataupun untuk melihat bahwa karena kasih karunia mereka diterima, karena kasih karunia mereka diampuni, karena penebusan daripada Yesus Kristus mereka berdamai dengan Allah, mereka diterima oleh Tuhan, diangkat menjadi anak. Maka karena itulah menjadi dasar motivasi orang Kristen untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita beribadah bukan untuk mendapat kelayakan supaya kita diterima di hadirat Allah. Bahkan justru terbalik. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita telah diterima, karena kita telah dibenarkan, karena kita telah disucikan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni oleh Tuhan. Maka karena itu, saudara, ini ibadah yang sejati harus dimotivasi ataupun didorong oleh kasih karunia yang sudah kita terima. Ya, jadi kita mempunyai sebab yang kukuh untuk beribadah kepada Tuhan. Motivasi kita adalah berita baik, ya, Injil Yesus Kristus, karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Jadi itulah sebab Paulus menulis, karena itu demi kemurahan Allah, karena itu demi belas kasihan Tuhan, aku menasihatkan kamu, kata Paulus di sini, ya. Poin yang kedua adalah ibadah yang sejati adalah penyerahan hidup yang penuh. Di bagian kedua ayat ini berbunyi berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini kita melihat apa yang dipersembahkan di sini, yang Paulus tuliskan di sini adalah mempersembahkan tubuh. Dan persembahan yang bagaimana? Tubuh yang bagaimana? Yaitu ada 3 perkara di sini yang disebut, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini pun akan kita kupas satu persatu, saudara. Apa maksudnya? Mengapa mempersembahkan tubuh? Karena di perjanjian lama mereka mempersembahkan korban seperti korban kambing, domba,
Ya, bagi yang tidak mampu mempersembahkan burung terkukur, ada juga persembahan pertanian, hasil daripada tuayan dan sebagainya. Tetapi di perjanjian baru tidak diperlukan lagi persembahan yang sedemikian. Lagi pula kalau kita melihat persembahan seperti konsep perjanjian lama, mereka mempersembahkan persembahan yang mati di atas altar. Kambing domba yang dibawakan ke mezbah harus dibunuh dan dipersembahkan, dibakar di atas mezbah. Tapi di perjanjian baru, korban sedemikian tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menjadi korban bagi kita. Dan Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dialah korban yang sebenar-benarnya, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, orang Yahudi, bahkan seluruh dunia menantikan juru selamat bagi dunia. Dan kita tidak perlukan lagi persembahan yang sedemikian. Lagi pula kalau persembahan di perjanjian lama, kita akan menemukan ayat-ayat di mana Tuhan mengatakan Allah merasa jemu dengan persembahan-persembahan korban bakaran mereka. Karena mereka boleh memberikan persembahan kambing yang gemuk, yang sehat, yang tidak bercacat. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau inginkan adalah lebih dari persembahan itu adalah yaitu si penyembah itu sendiri. Jadi itulah yang Tuhan maukan di dalam perjanjian baru ini. Tuhan maukan penyembah itu sendiri, orang itu sendiri, bukan persembahannya. Ya, persembahan kita itu penting, saudara. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu penting. Persembahan baik persepuluhan kita, baik nyanyian kita, hikmat bakti kita, pelayanan kita kepada orang lain, itu semua penting. Tetapi yang terpenting adalah yang Tuhan maukan adalah hidup kita sendiri. Itu yang Tuhan maukan. Jadi Tuhan mengatakan persembahkan tubuhmu di perjanjian baru. Karena tubuh di sini adalah yang mewakili hidup kita secara keseluruhannya di dunia ini. Bukan maksudnya tubuh saja tetapi tanpa ada pikiran, ada jiwa ya. Tetapi ini adalah bahasa yang Paulus gunakan untuk mewakili seluruh kehidupan kita sebenarnya. Sebab itu saya mengambil poin bahwa ibadah yang sejati itu adalah penyerahan hidup yang penuh. Karena ini tubuh kita ini melibatkan juga seluruh pikiran kita, hati kita, jiwa kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita buat pada tubuh kita dan apa yang kita buat dengan tubuh kita itu adalah ibadah, saudara. Itu adalah ibadah. Kalau kita pergi ke bab yang ke-6 dalam Roma 6 ayat 12 hingga 14, kita akan menemukan di mana Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi ini adalah jelas sekali tentang tubuh. Paulus mengatakan bahwa jangan lagi tubuh kita ini diberikan ataupun kita menuruti saja dengan keinginan dosa kita. Jangan kita kalah kepada dosa oleh kita menggunakan tubuh ini melakukan dosa dan seterusnya. Tapi Paulus mengatakan di sini bahwa serahkan diri kepada Allah, tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran, alat-alat kebenaran ya untuk melakukan kehendak Allah. Sebab kita di bawah kasih karunia. Sekali lagi di bawah kasih karunia, bukan karena kita di bawah hukum Taurat. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 pula berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. So kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sekali lagi, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara, kita masih hidup di dunia ini. Jadi Tuhan melalui Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Karena kita masih hidup di dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam dunia ini, dengan tubuh kita itu penting, saudara. Dan di ayat ini mengatakan bahwa
tubuh kita ini adalah bait Tuhan, bukan lagi bangunan. Bait suci ketika di zaman orang Yahudi ini adalah suatu bangunan di Yerusalem. Kita hari ini kita ada gereja, bangunan gedung gereja. Tapi sebenarnya di manakah bait suci Tuhan yang sebenarnya? Sebenarnya di dalam tubuh kita. Sebenarnya kita ini adalah bait Allah yang bergerak setiap hari, yang pergi kemana-mana. Dan seharusnya bait Allah itu adalah bait yang suci, bait yang kudus bagi Tuhan. Sebab itu Allah katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, persembahan tubuh yang bagaimana yang Paulus katakan? Ada 3 yang seperti kita lihat tadi. Yang pertama adalah persembahan yang hidup. Apa maksudnya persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup ini adalah kata lawan daripada persembahan yang mati. Seperti saya katakan tadi, di perjanjian lama, mereka memberikan persembahan yang mati, diletakkan di atas mezbah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah persembahan yang hidup, bukan yang mati. Karena kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sudah mati, kita tidak dapat berbakti kepada Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melayani. Kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kita menggunakan sebaik-baiknya kesempatan kehidupan kita untuk terus melayani Tuhan. Amin, saudara. Jadi sebab itu Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22 dia berkata begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, bagi Paulus, pemikiran dia sederhana dan direct. Dia berkata, bagi saya kalau saya masih hidup, maksudnya saya harus memberi buah. Maksudnya dia terus berbakti kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitarnya, melayani orang-orang di sekitarnya. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Seterusnya, persembahan yang kudus. Apa yang dikatakan persembahan yang kudus? Kata kudus sering disalahartikan dengan memaksudkannya dengan maksud tidak berdosa. Ini sering kita dengar ya. Kalau kita bertanya, apa maksud kudus? Orang akan terus berpikir, oh kudus adalah tidak berdosa. Ya, itu sebenarnya memang sebahagian daripada pengertian daripada kata kudus itu, lebih kepada aplikasi daripada maksud tersebut. Tetapi sebenarnya kata kudus ini sebenarnya adalah membawa arti pemisahan dan pengkhususan. Saya bagi contoh. Contohnya ada sekelompok cawan, ya, cawan. Cawan ini kita ambil daripada sebahagian banyak cawan, tapi ada beberapa cawan kita ambil. Kita katakan cawan ini khas ataupun khusus untuk VIP sahaja. Jadi cawan itu bermaksud apa? Cawan itu sudah dikuduskan ataupun dikhususkan, dipisahkan daripada cawan-cawan yang lain untuk kegunaan VIP tadi. Jadi begitu juga kudus dalam pengertian Alkitab sebenarnya. Apabila dikatakan kamu adalah bangsa yang kudus, kamu adalah orang kudus, sebenarnya bermaksud bahwa Tuhan sudah mengambil sebahagian manusia itu daripada orang-orang kebanyakan dan memisahkan mereka dan menghususkan orang-orang itu bagi dirinya sendiri. Jadi itulah yang disebut orang kudus. Sebab itu orang Kristen disebut orang kudus, pengikut Kristus. Karena kita diambil daripada dunia, kita dipilih oleh Tuhan, dan kita dikhususkan untuk Tuhan. Nah, itu maksudnya kudus, ya. Jadi ini berarti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus adalah berbicara hal komitmen kita untuk hidup untuk Tuhan, hanya khas untuk Tuhan saja. Itu maksudnya persembahkan tubuhmu persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang kudus. Jadi pengertian kudus ini juga sebenarnya ada 2 perkara yang perlu kita tahu. Kudus secara posisi dan kudus secara praktikal. Apa yang saya maksudkan dengan kudus secara posisi dan kudus secara praktikal ini? Kudus secara posisi ini adalah bermaksud kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dikuduskan. Seperti yang sudah saya beritakan tadi. Sebenarnya kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah diambil oleh Tuhan. Diambil dari dunia, dari orang-orang berdosa. Dan kita dikuduskan bagi Tuhan.
itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi ada satu lagi adalah kudus secara praktikal. Ini adalah daripada kita sendiri, bagaimana kita respon kepada Tuhan, bagaimana kita memisahkan diri kita, bagaimana kita mengkhususkan diri kita hanya untuk Tuhan, hidup hanya untuk Tuhan sahaja. Secara posisi, ini secara yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Contoh dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 10 dan di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang sering kita dengar orang sebut tentang kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Jadi itu bermaksud kita sudah dikhususkan oleh Tuhan. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Tapi yang praktikal adalah tanggung jawab kita, yaitu apa yang kita harus lakukan untuk sesuai dengan status kita sebagai orang kudus. Ya, banyak orang sudah menjadi orang Kristen, tetapi kehidupannya sepertinya tidak ada beza dengan kehidupan orang dunia. Tapi sepatutnya adalah jika kita adalah anak raja semesta alam, anak Tuhan, maka sepatutnya jugalah kita berbeda daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. So itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata firman Tuhan, itu diambil dari perjanjian lama. Tapi Petrus memetik kembali ayat itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Nah, seterusnya adalah persembahan yang berkenan. Apa maksudnya persembahan yang berkenan? Berkenan di sini berbicara tentang hal yang menyenangkan atau disukai oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya berkenan. Dan ini bersangkut tentang soal iman dan juga perbuatan yang lahir daripada iman itu. Ini soal percaya kita, saudara. Kita melihat beberapa ayat apa yang berkenan kepada Allah. Ada dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, dikatakan di sini bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita terbalikkan, ia akan berkata orang yang beriman adalah orang yang berkenan kepada Allah. So itu kita hidup dalam iman, saudara. Kita percaya kepada Tuhan. Kita bukan seperti orang lain di dalam dunia ini. Kita percaya kepada Tuhan, berharap pada kasih karunia Tuhan. Kalau dunia melakukan sesuatu berbeza dengan cara kita tidak melakukan seperti mereka. Cara mereka mencari harta berbeza dengan cara kita. Cara kita berurusan dengan uang berbeza dengan cara orang dunia. Saya ingin bagi contoh yang sederhana. Orang dunia mencari harta, ingin cepat dengan cara mungkin berjudi contohnya. Apapun bentuk judinya, saudara. Memang Alkitab tidak mengatakan dengan jelas, mengatakan jangan berjudi, jangan beli nomor, jangan main holo sebagainya, main daun, trop dan sebagainya, berjudi, ya, apapun online, judi online dan sebagainya. Walaupun firman Tuhan tidak jelas mengatakan demikian, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan tentang hal-hal seperti ketamakan, hal-hal seperti cinta uang, saudara. Hal-hal seperti ingin mencari harta dengan cepat. Perkara-perkara itu disebut di dalam Alkitab. Jadi sebagai orang kudus, orang yang mempersembahkan hidupnya yang kudus, ingin hidup berkenan kepada Tuhan, dan orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang beriman, orang yang percaya. Jadi kita sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan hidup orang percaya. Kita tidak mencari harta dengan cara yang sedemikian. Karena kita orang percaya, kita tidak mengharapkan nasib. Saudara, orang yang berjudi adalah orang yang mengharapkan nasib lebih daripada mengharapkan Tuhan. Dia percaya lebih kepada kebetulan, kepada kalau nasib yang kalau mereka kena dan sebagainya. Tapi orang percaya adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan dia tidak mengharapkan sesuatu itu datang dengan wah. Kalau itu datang pun karena berkat Tuhan. Bukan dengan cara orang dunia. Ya, itu contoh, saudara. Contoh yang paling senang kita lihat di sekeliling kita dan di dalam bangsa kita sendiri, suku kita sendiri. Dalam Roma 8 ayat 5 hingga 9, di sini Paulus berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini satu lagi. Jadi orang yang mau berkenan kepada Allah adalah orang yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi di ayat 9 berkata, jika kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita hidup di dalam
perlawanan seperti yang saya katakan tadi dalam bab yang ketujuh itu, ada perlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tapi yang Paulus ingin ajarkan kepada kita adalah kita harus hidup menurut keinginan roh. Haleluya. Lepas itu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35, di mana dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi apakah persembahan, bagaimana tubuh yang berkenan, bagaimanakah hidup yang berkenan kepada Tuhan? Adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengamalkan kebenaran. Bukan hanya tahu kebenaran, tapi yang mengamalkan kebenaran, saudara. Banyak contoh yang boleh saya berikan, tapi kita boleh fikirkan sendiri. Kita boleh aplikasikan, kita boleh renungkan firman ini, saudara dan saudari dalam Kristus. Ibrani 13 ayat 16 berkata, "Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Jadi apa yang berkenan kepada Allah? Inilah korbannya, saudara. Berbuat baik, memberi bantuan, apalagi dalam musim pandemik ini, saudara. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kekurangan. Jika kita merasakan diri kita diberkati, saudara, adalah baik kalau kita dapat menghulur, kita dapat meringankan beban saudara dan saudari kita dalam Tuhan. Biarlah kita mempunyai hati yang murah hati yang berbelas kasihan, hati yang mengasihi saudara kita. Biar kita belajar untuk sensitif melihat sekeliling kita, siapakah yang memerlukan mungkin kata-kata semangat daripada kita, kata-kata dorongan daripada kita. Mungkin kita tahu di mana ada pekerjaan kosong, kita boleh beritahu saudara dan saudari kita. Kalau kita ada lebih daripada yang kita ada lebih sayur, kita boleh berbagi, saling berbagi. Karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya, saudara. Berbuat baik, memberi bantuan, karena itu adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Jelas, saudara, dalam firman Tuhan. Jadi, saudara, sebagai penutup daripada apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah ibadah yang sejati. Yang pertamanya adalah yang dimotivasi dan didorong oleh kasih karunia yang sudah kita terima. Ingatlah, saudara, bahwa karena kasih karunialah Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati menebus kita dari dosa. Dia telah mengampuni kita, Dia telah menerima kita, dan menyucikan kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Sebab itulah, saudara, kita mempunyai alasan yang kuat, alasan yang teguh untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Dia layak untuk disembah. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan perkenan, tapi kita beribadah karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah ibadah yang sejati adalah penyerahan hidup yang penuh kepada Allah, yaitu kita memberikan tubuh kita, karena kita masih hidup di dalam tubuh ini, dan kita memberikan jiwa kita, seluruh pikiran kita, apa yang kita dapat lakukan dengan tubuh kita, apa yang kita lakukan pada tubuh kita ini, kita menjaga tubuh kita ini, yaitu bait Allah ini, ya, untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan selagi kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini, marilah kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi kita renung-renungkan firman ini dan kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Di manakah kelemahan kita, di manakah kekurangan kita? Apakah kita sudah lupa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita lupa kita sudah diselamatkan? Kita adalah orang-orang kudus. Adakah kita lupa bahwa kita tidak sama seperti orang lain? Tidak sama dengan orang dunia? Adalah kita lupa bahwa kita adalah orang-orang berhutang pada kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Jangan kita lupa itu, saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Dan ibadah yang sejati adalah penyerahan penuh. Mari kita belajar menyerahkan sepenuhnya. Pekerjaan kita itu adalah ibadah kita. Persekolahan kita itu adalah ibadah kita. Ibadah tidak terbatas hanya di gereja, hanya ketika kita berdoa. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, biarkan semuanya itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami tahu Tuhan,
bahwa Engkau memanggil kami orang-orang percaya, orang-orang kudus, dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Ajar kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami tidak lupa akan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang telah memilih kami, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami ya Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami dulunya orang berdosa, tapi kami diterima menjadi anak-Mu ya Tuhan, melalui iman dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, itulah sebabnya Tuhan, kami mempunyai alasan yang kukuh untuk kami beribadah kepadamu. Kami menyembah Engkau Tuhan karena Engkau layak. Kami menyembah Engkau karena Engkau telah melakukan pekerjaan yang besar. Karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib itu Tuhan, yang telah menyelamatkan kami. Karena Tuhan, kami mau memberikan diri kami, tubuh kami Tuhan kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ajar kami Tuhan, supaya dalam apapun yang kami lakukan dengan tubuh kami ini, dengan kehidupan kami ini, biarlah semuanya itu menjadi ibadah yang sejati kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dimanapun kami berada. Apapun yang kami buat Tuhan, berkatilah. Dan dimanapun kami pergi, Kaulah yang menjaga kami, melindungi kami daripada segala bahaya. Peliharalah umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mencukupi dalam segala keperluan jasmani, keperluan rumah mereka, anak-anak mereka, persekolahan mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan begitu Tuhan, keperluan rohani kami sendiri, biarlah jiwa kami sentiasa haus akan Engkau, rindu bersekutu dengan anak-anak-Mu, rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di dalam doa kami, dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih karena telah bersama kita untuk kebaktian online pada minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Haleluya.